Banyak dari kita yang pasti sering mikir, gimana sih caranya bisa punya tabungan 100 juta pertama? Angkanya tuh kayaknya jauh banget ya. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah peta, sebuah misi finansial yang benar-benar langkah demi langkah, yang dasarnya itu dari filosofi yang simple tapi kuat banget buat nyampe ke angka itu. Udah siap? Coba deh renungin kalimat ini. Ini filosofi yang mengubah segalanya loh. Fokus kita tuh jadi pindah dari hal-hal yang nggak bisa kita kontrol kayak hoki atau menang lotre ke sesuatu yang 100% ada di genggaman kita. Kebiasaan kita sehari-hari. Nah ini dia kuncinya. Buat ngebangun kekayaan secara sistematis bukan karena kebetulan. Oke, ini dia peta misi kita. Kita mulai dari pola pikirnya dulu. Terus bangun fondasi yang kokoh, lanjut ke stabilitas, dan akhirnya masuk ke level buat menumbuhkan kekayaan. Tiap level ini kayak ngebuka kunci ke level berikutnya, yang pastinya makin deketin kita ke tujuan utama. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar, pola pikir. Perjalanan ini tuh harus dimulai dari otak kita dulu, dari sebuah perubahan mental. Soalnya, sebelum kita ngomongin angka dan strategi, kita harus setel dulu mindset yang benar. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada bertambah kaya. Ini tuh proses, kayak nyusun bata satu-satu, butuh kebiasaan dan disiplin. Dan ini sepenuhnya dalam kendali kita. Nah, di sisi lain ada menjadi kaya. Ini lebih kayak undian, keberuntungan, ya pokoknya faktor dari luar yang nggak bisa kita andelin. Jadi, misi kita fokus ke apa yang bisa kita bangun, bukan apa yang kita harap-harapin jatuh dari langit. Selamat datang di level 1. Di sini misi kita adalah soal pertahanan dan persiapan. Kita bangun benteng yang kuat dulu sebelum kita mulai menyerang. Nah, misi di level ini adalah ngumpulin 50 juta pertama. Terus gimana caranya? Jawabannya, fokus ke satu kebiasaan kunci yang paling fundamental. Ini dia kebiasaan kuncinya. Kita harus bangun refleks. Kayak lagu anak-anak, bangun tidur ku terus mandi. Nah, ini versinya. Dapat uang, ku terus sisihkan. Caranya simpel, pisahin rekening buat jajan harian sama rekening buat kekayaan. Walaupun awalnya cuma bisa nyisihin 100.000, lakuin aja. Yang lagi kita bangun di sini tuh bukan cuma saldo, tapi otot kebiasaan dan disiplin. Nah, ini poin yang krusial banget ya. Uang yang kita kumpulin di awal, ini tuh bukan buat langsung diinvestasiin, bukan buat ambil resiko, tujuannya adalah buat bangun jaring pengaman dulu. Ini dia pilar pertama dari fondasi finansial kita, dana darurat. Simpelnya, ini adalah dana yang kita butuhin kalau amit-amit, tiba-tiba kita nggak punya pemasukan lagi. Anggap aja ini tombol darurat kita. Jadi, seberapa banyak sih yang kita butuhin? Rumusnya sederhana dan kuncinya di sini. Patokannya itu pengeluaran bulanan, bukan pendapatan. Kenapa? Ya karena dana ini tujuannya buat nutupin biaya hidup kita kan. Kalau kamu nanggung banyak orang, targetnya 6-8 kali pengeluaran. Kalau cuma buat diri sendiri, 3-4 kali aja itu udah jadi fondasi yang bagus banget. Kalau kamu udah nyelesain level 1, selamat. Artinya kamu udah mencapai stabilitas finansial. Ini pencapaian yang gede banget loh. Dan sekarang waktunya buat ngebuka fase selanjutnya. Oke, target finansial kita naik level, yaitu mencapai 80 juta. Di sini fokus kita sedikit geser, dari yang tadinya cuma nabung, jadi nabung dengan cerdas. Oke, jaring pengaman kita udah ada kan? Sekarang, tiap uang lebih yang kita sisihkan punya misi baru, mulai kerja buat kita. Tapi ingat, tujuan di tahap ini bukan buat nyari untung gede dan cepat. Tujuannya adalah buat ngebangun disiplin dan kebiasaan investasi secara konsisten dengan risiko yang rendah. Nah, ini beberapa alat yang cocok banget buat pemula. Ada reksadana pasar uang, ada surat berharga negara atau SBN yang dijamin pemerintah, atau deposito. Semuanya pilihan yang risikonya rendah banget. Ingat ya, di level ini kita lagi ngelatih otot konsistensi, bukan otot spekulasi buat ngangkat beban berat. Yuk, kita beralih ke fase pertumbuhan. Di sini, fondasi kita udah kokoh, modal yang kekumpul juga udah lumayan, jadi kita bisa ambil langkah-langkah yang lebih strategis. Ini dia tahap buat nyembus dan bahkan ngelampauin angka 100 juta. Caranya, dengan mulai mengambil resiko yang lebih terukur. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Dengan fondasi yang kuat dan modal yang cukup, kita bisa mulai ngelirik aset yang potensi imbal hasilnya lebih tinggi. Contohnya, saham. Tapi, tunggu dulu. Sebelum lompat, ada pertanyaan paling penting. Kenali dirimu sendiri. Strategi investasi yang cocok buat seorang analis yang kerjaannya emang ngeliatin market seharian, jelas beda dong sama karyawan yang waktunya terbatas. Kenali latar belakangmu, waktumu, dan tujuanmu. Jangan pernah sekali-kali niru strategi investasi orang lain. Itu resep paling cepat menuju kegagalan.
Dan ini nasihat yang penting banget. Fokuslah buat gedein modal bukan ngejar persenan. Kenapa? Coba bayangin 10% dari 10 juta itu cuma 1 juta. Tapi 10% dari 1 miliar itu 100 juta. Ceritanya jadi beda banget kan? Oke, kita udah ngomongin angka, ngomongin strategi. Sekarang, yuk kita ngomongin tujuan sebenarnya di balik semua ini. Buat apa sih kita capek-capek? Inilah dia, endgame-nya, tujuan akhir dari seluruh misi finansial ini, kebebasan finansial. Ini bukan soal kemewahan, tapi soal ketenangan dan punya pilihan. Saat pendapatan dari aset-aset kamu udah bisa nutupin semua kebutuhan hidupmu, nah disitulah kamu benar-benar bebas. Kita udah hampir sampai di akhir misi nih. Yuk kita rangkum perjalanannya, dan kita buka satu aturan terakhir, dan mungkin ini aturan yang paling penting dari semuanya. Dan ini dia paradoksnya. Musuh terbesar dari kekayaan itu namanya inflasi gaya hidup. Pas pendapatan naik, pengeluaran ikutan naik juga. Jadi harga yang harus dibayar buat jadi kaya sejati adalah bersedia untuk nggak kelihatan kaya, apalagi di awal-awal perjalanan. Pilihannya ada di tangan kita, mau kelihatan kaya sekarang atau beneran kaya nanti. Jadi, setelah kita lihat seluruh peta ini, pertanyaan terakhir buat kamu, dari semua ini, apa satu kebiasaan pertama yang bakal langsung kamu mulai bangun? Karena perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah pertama.